Saya ingin ke Bung Opan. Bung Opan, masih bersama kami. Bung Opan, lantas kalau dengan melihat kondisi yang ada, kira-kira formasi yang mana yang tepat? Apakah formasi di leg pertama kemarin bisa dipergunakan atau bagaimana, Bung Opan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mayoritas tentu skuad yang diturunkan di leg pertama kemarin tentu menjadi pilihan utama bagi Sinteyong untuk bisa diturunkan kembali malam ini. Terutama di lini belakang, 5 pemain belakang, jangan ada perubahan lagi. Tetap padukan antara Rizky Ridho di belakang, kemudian juga ada Jordi Amat dan juga Fahrudin. Jangan rubah mereka. Dan di sisi kanan juga Asnawi Bahar tetap harus menjadi pilihan utama, sementara Pratama Arhan di sisi kiri. Sementara di lini depan, ini yang mungkin perlu untuk sedikit dikoreksi. Tidak ada salahnya Sinteyong kembali memberikan kepercayaan penuh kepada Witan Sulaiman untuk diturunkan sejak menit awal. Kemudian Sayuri dipertahankan, bermain sangat elegan kemarin. Tinggal bagaimana Sayuri lebih percaya diri untuk mengeksekusi peluang-peluang emas yang didapatkannya. Kemudian tentu Mark Locke tidak bisa tergantikan di lapangan tengah. Ricky Kambuaya juga sepertinya bisa untuk dipikirkan diturunkan oleh Sinteyong karena Ricky adalah petarung ya. Ini adalah semifinal, ini menjadi seperti final bagi kita. Tidak ada kata lain, kemenangan menjadi mutlak ataupun minimal kita bisa menahan roh sepanjang kita bisa menciptakan gol di kandang Vietnam. Satu hal lagi yang menjadi menarik bagi kita, Stadion Maidin Vietnam di Hanoi itu tidak terlalu angker bagi kita. 3 laga terakhir kita di sana di Piala AFF berbuah manis ya. Satu kali kita pernah menang di sana tahun 2004, kemudian 2 sisanya di terakhir kita draw. Nah, kemudian yang menarik lainnya adalah wasit. Kemarin di leg pertama sedikit banyaknya kita semua merasa dirugikan oleh wasit asal Oman. Oleh karena itu AFF mencoba untuk menggunakan wasit asal Jepang, Yasuke, di laga kedua nanti. Sebagaimana yang kita sudah tahu dari pemberitaan bahwa Yasuke ini sejatinya memiliki kenangan pahit atau Vietnam memiliki kenangan pahit bersama Yasuke, terutama di Piala AFC usia 23. Saat itu kiper mereka diusir oleh wasit yang sama yang akan memimpin jalannya pertandingan malam ini. Ya mudah-mudahan kepemimpinan wasit bisa lebih tegas, kemudian Indonesia bisa tampil lebih prima, bisa bermain lebih setenang saat mereka menghadapi Vietnam di leg pertama kemarin. Dan sekali lagi kita berharap ada kejutan dari sana walaupun dari data dan statistik kekuatan Vietnam sedikit di atas kita. Peringkat FIFA mereka jauh lebih baik, kemudian mereka juga sudah menahbiskan diri sebagai Raja ASEAN setidaknya 3 hingga 4 tahun terakhir, juara SEA Games berturut-turut, kemudian tahun lalu menjadi juara AFF, dan oleh pelatih yang sama kita sejauh ini belum pernah mengalahkan Vietnam. Satu hal lain yang membuat Vietnam agak sedikit jumawa adalah mereka menjadi satu-satunya tim di Piala AFF kali ini yang belum pernah kebobolan gol dalam 5 laga yang telah mereka lakoni. Dan itu yang membuat mereka sekaligus memecahkan rekor sebagai tim yang berhasil melakukan clean sheet sepanjang AFF, sejarah AFF. Oke, Bung Opan, tapi kemarin kalau kita lihat dari leg pertama ini hasil akhirnya kacamata 0-0 Bung Opan. Ini apakah back kita yang kuat atau Vietnam strikernya yang tumpul atau seperti apa Bung Opan membacanya? Ya, kalau saya melihat lebih kepada defender kita memang tampil sangat prima ya, sangat kokoh, sangat solid. Saya bahkan jarang melihat atau bahkan tidak pernah melihat gawang dari Nadeo itu terancam. Sehingga banyak keesokan harinya, banyak pemberitaan media terutama di Twitter ataupun di sosmed yang mengatakan bahwa mudah-mudahan malam ini Nadeo kembali bisa ngopi-ngopi di gawangnya sendiri. Artinya apa? Bahwa sepanjang leg pertama kemarin kita tidak melihat ada ancaman berarti yang bisa mengancam gawang Nadeo. Ini lebih kepada pertahanan kita memang lebih solid. Perubahan signifikan dilakukan oleh Sinteyong dalam meramu lini belakang kita kemarin di semifinal pertama. Yakni Sinteyong mencoba untuk menaruh 5 defender sekaligus, 3 pemain di tengah, yakni Jordi Amat, Fahrudin, kemudian Rizky Ridho, dan menempatkan Asnawi Bahar di kanan, kemudian Pratama di kiri. 2 kanan kiri ini tetap menjadi wingback. Nah, 3 pemain di belakang, di mana Jordi Amat lebih didorong ke depan sedikit, membuat lini depan Vietnam memang sangat kewalahan untuk bisa menembus 3 raksasa Indonesia ini. Jauh sebelum kotak penalti atau jauh sebelum pemain Vietnam bisa menembus kotak penalti Indonesia, kita melihat ketiga pemain ini kerap bisa mematahkan serangan atau membaca alur serangan dari pemain-pemain Vietnam.
Ya, Bung Opan, kalau kita lihat dari permainan kemarin tampaknya Sintayong mengganti pemainnya itu di menit-menit sudah di belakang, tidak dari awal seperti yang dilakukan Vietnam. Kenapa ini dilakukan? Apa mungkin strategi yang dibaca oleh Sintayong? Ya, sebetulnya ini masalah teknis ya. Lebih pantas Coach Bambang yang menjawabnya, tapi tidak apa-apa. Dari apa yang kita lihat memang saya setuju bahwa, saya sepakat bahwa yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah kenapa pergantian 3 pemain sekaligus itu baru dilakukan di penghujung laga, yakni di 3 atau 4 menit sebelum laga berakhir. Dan terbukti masuknya 3 pemain ini membuat gebrakan yang berarti di penghujung laga, bahkan sempat mengancam bertubi-tubi 3-4 kali serangan bergelombang datang setelah masuknya 3 pemain ini. Banyak yang bertanya, kenapa mereka diturunkan di penghujung laga? Tidak misalnya di 15 menit atau 20 menit terakhir. Mungkin saja akan membuat perubahan lebih signifikan, mengingat sejak menit awal, kalau kita memperhatikan pertandingan kemarin, sebetulnya hanya berselang 23 menit, pemain kita sudah langsung mendapatkan 1 peluang emas. Tapi penyelesaian akhir yang masih jelek. Kemudian di awal-awal babak kedua hingga pertengahan babak kedua kita juga beberapa kali mendapatkan peluang emas. Nah, harusnya ya kalau dari kacamata kita sebagai pengamat, mestinya perubahan di lini depan dilakukan oleh pelatih setidaknya di 15 atau 20 menit terakhir di babak kedua itu, tidak di penghujung laga. Tapi ya kita nggak tahu ya, Sintayong tentu lebih memahami tentang masalah teknis ini. Dan kita tidak perlu bertanya tentang itu lagi karena Sintayong adalah pelatih kawakan yang tidak perlu kita ragukan lagi kemampuannya. Oke, baik. Membaca apa kemudian pertimbangan dari pelatih, kita tanyakan langsung secara teknis kepada pelatih juga, Coach Bambang. Apa kira-kira pertimbangannya substitution di penghujung laga? Ya, pelatih itu kan juga kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang juga bisa salah. Memang terlambat memasukkan 3 pemain itu, betul kata Bang Opan, harusnya lebih awal. Tetapi biasa pelatih itu kan kadang juga bisa salah seperti itu. Kenapa mereka masuk 3 kelihatan lebih jadi tim kita lebih berbahaya ke depan? Karena memang yang masuk ini kan lebih segar, secara fisik lebih segar, lawan sudah mulai menurun secara fisik. Tapi sangat disayangkan di penghujung. Kalau lebih awal mungkin akan ada apa namanya, hasilnya mungkin akan lain seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk Vietnam sebagai tuan rumah, coach melihatnya seperti apa? Karena kan kemarin kita itu skornya kacamata, begitu ya, 0-0. Tapi kita sekarang mainnya di Vietnam 1. Kemudian juga yang kemarin tampaknya pelatih dari Vietnam ini rada-rada gemes karena begitu banyak sekali peluang-peluang yang dilewatkan dengan pemain Vietnam sehingga tidak bisa menggol Indonesia. Kira-kira akan menggunakan strategi seperti apa pelatih dari Vietnam, Coach? Ya, yang pasti Indonesia jangan kemasukan dulu. Yang pasti lini belakang kita memang sudah solid kemarin waktu leg pertama. Ini dipertahankan terus, jangan sampai kemasukan. Karena Vietnam harus memasukkan, harus bikin gol. Justru kita kebalik. Kita konsentrasi di pertahanan yang sudah bagus itu ditingkatkan lagi, lebih hati-hati lagi. Tetapi kita mencuri untuk bikin gol. Karena kalau kita bisa mencuri dulu gol ke Vietnam, saya pikir Vietnam akan secara mental akan terpengaruh karena mereka harus masukin bikin gol ke kita. Artinya yang saya maksud adalah ini pertahanan tetap solid dari lini bertahan, dari gelandang bertahan. Nah, sambil menunggu kesempatan untuk menciptakan gol atau peluang kita ciptakan untuk bikin gol. Karena pasti Vietnam akan main lebih terbuka karena dia harus bikin gol di gawang kita. Oke. Bagaimana kalau Bung Opan melihatnya? Bung, di leg pertama apakah Indonesia ini bermainnya cukup hati-hati, artinya sekarang juga harus lebih terbuka begitu Bung Opan? Kalau kita melihat leg pertama kemarin, Tisa, sebenarnya Indonesia mencoba untuk mencuri gol cepat atau gol di awal ya. Melakukan tekanan sejak peluit pertama langsung dibunyikan, Indonesia langsung melakukan inisiasi untuk menekan, menyerang bertubi-tubi, walaupun sebetulnya dari sisi pole position Vietnam masih sedikit di atas kita di leg pertama kemarin. Tapi kalau kita berbicara efektivitas bermain, efektivitas menyerang, maka itu milik Indonesia.
Nah, kalau kita berbicara malam ini di mana Vietnam menjadi tuan rumah dan Vietnam tentu dituntut untuk bisa menang, maka sepertinya inisiasi untuk melakukan tekanan itu akan lebih dilakukan oleh Vietnam. Bukan berarti kita akan bermain bertahan ya. Kita masih menghadapi Vietnam, kita tidak menghadapi tim yang jauh lebih kuat dari kita. Level mereka tidak terlalu berbeda jauh dengan kita, bahkan sangat tipis ya kalau melihat dari sisi prestasi ataupun peringkat FIFA. Tapi itu bukan berarti bahwa kita harus bermain dengan strategi bertahan. Saya lebih setuju dengan pendapatnya beberapa pelatih termasuk Coach Aji Santoso kemarin yang mengatakan bahwa menghadapi Vietnam besok sebaiknya kita tetap bermain terbuka, bermain lepas, tidak harus bertahan, tidak harus mengandalkan serangan balik. Tapi bagaimanapun hasil akhirlah yang kita butuhkan. Terlepas dari apa yang strategi yang ditentukan oleh Sinteyong, bagi kita sepanjang kita bisa lolos ke babak final, itu yang kita inginkan. Maka mencuri gol di kandang Vietnam adalah sebuah kewajiban. Sekarang adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh Sinteyong tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Apalagi Sinteyong ini adalah merupakan memasuki tahun keempat ya. Harusnya Sinteyong sudah sangat memahami karakter pemain-pemainnya, kemudian juga sangat memahami karakter bermain dari pemain-pemain atau negara-negara di Asia Tenggara. Nah, di layar kita melihat bagaimana rekor pertemuan kita dengan Vietnam. Kalau kita melihat rekor secara keseluruhan, sejauh ini sudah 25 kali pertemuan kita dengan Vietnam dari tahun 1991. Ya, Vietnam memang baru mulai berkiprah dalam sepak bola di Asia Tenggara itu praktis di tahun 1991 di SEA Games Manila pada saat itu. Nah, sejak saat itu kita masih unggul tipis. Kita menang 8 kali, Vietnam menang 7 kali, dan draw 10 kali. Tapi kalau kita berbicara dari 5 pertemuan terakhir, seperti yang ditayangkan di layar tadi, maka sekali lagi kita harus akui bahwa Vietnam di atas kita. Dalam 5 pertemuan terakhir, kita hanya menang sekali, kemudian draw 2 kali, dan dikalahkan dua kali. Kemenangan kita terakhir pun atas Vietnam itu 2016, sudah sangat lama. Oke, Bung Opan, kira-kira nanti malam akan menang tipiskah atau jangan-jangan skor imbang atau bagaimana? Atau Indonesia bisa kebobolan? Ya, saya dalam memberikan pendapat, saya selalu mencoba untuk realistis. Walaupun secara emosional tentu Garuda selalu di dadaku ya. Tapi kalau melihat data, fakta, statistik, kemudian prestasi terakhir ini, maka kekuatan Vietnam sekali lagi harus kita akui sedikit berada di atas kita, apalagi bermain di sana. Tapi kok rasa-rasanya insya Allah timnas akan memberikan kejutan di sana. Prediksi saya draw 1-1 di 2x45. Bagaimana dengan Coach Bambang prediksinya? Ya, saya pikir harapan saya menang, tapi 2-1, 2-2 cukup untuk kita maju ke babak final. Memang secara prestasi belakangan ini Vietnam memang di atas kita, tetapi melihat pertandingan leg pertama kemarin kok rasanya nanti di Vietnam sana anak-anak bisa mengatasi Vietnam, insya Allah anak-anak minimal draw ya, kalau bisa memenangkan pertandingan. Oke, baik. Tentu harapan terbaik untuk timnas kita Garuda di dadaku malam hari ini ya, Tisa. Kalau tidak bisa meraih skor mungkin dia beda jauh, tapi harapannya Indonesia nanti bisa melenggang ke babak selanjutnya, Ken ya. Kacamata saja sudah cukup bagi kita, tapi kita berharap tentu yang terbaik akan dipersembahkan oleh tim Garuda. Terima kasih Coach Bambang, terima kasih Bung Opan. Kita berdoa untuk Indonesia malam hari ini. Terima kasih.